Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Inka Dini Fatimah. Selamat datang di Suara Nusantara, sebuah ruang bincang inspiratif tentang semangat kebangsaan di tengah kehidupan modern. Seperti kita ketahui, mencintai Indonesia bukan hanya soal kata-kata, tapi tindakan nyata. Nah, episode kali ini sangat spesial. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Pak Mamri, yang merupakan senior perlengkapan dari SMKKN Manokwari. Selamat datang, Pak Mamri. Ya, baik. Terima kasih moderator dan adik-adik sekalian. Senang sekali bisa hadir di sini untuk berbagi tentang nilai-nilai bela negara yang menjadi fondasi karakter bangsa. Baik, Sobat Nusantara, langsung saja nih. Kita akan membahas nilai-nilai bela negara. Pak Mamri, bisa boleh dijelaskan apa sih wawasan kebangsaan itu dan apa saja sih nilai-nilai bela negara itu? Baik, terima kasih untuk waktu buat adik-adik. Jadi wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, dan daerah. Wawasan ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta merupakan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Untuk mencapai tujuan nasional, lalu untuk nilai-nilai bela negara ada lima. Ada lima nih. Satu, yang pertama, cinta tanah air, yaitu rasa bangga, setia peduli dan rela berkorban demi tanah air Indonesia. Yang kedua, sadar bangsa dan bernegara, kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang beragam suku, agama, dan juga budaya. Yang ketiga, setia pada Pancasila, bagian ideologi negara menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut atau yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kesediaan untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan jiwa demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara, kemampuan dasar yang dimiliki setiap warga untuk ikut serta dalam bela negara, baik fisik maupun non-fisik. Wah, topik pembahasannya sangat menarik nih. Biar lebih seru, kita diskusi aja ya. Teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Tiffany Faaza dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Izin bertanya Pak, menurut Bapak apa makna cinta tanah air bagi generasi muda saat ini? Karena banyak yang menganggap cinta tanah air itu hanya sekedar hafal lagu nasional atau cuma ikut upacara aja. Pertanyaan yang sangat menarik. Cinta tanah air itu bukan hanya simbolik, tetapi bagaimana kita menunjukkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap bangsa ini. Misalnya dengan memakai produk lokal, menjaga alam Indonesia, tidak menyebarkan hoaks, dan berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kalian, apa nih contoh kecil yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Kalau mungkin menurut saya sendiri sih dengan ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kebetulan hobi saya juga terkait dengan fashion. Sekarang isu limbah fast fashion kan juga lagi heboh ya. Jadi saya rasa cara menjaga lingkungan itu dengan membeli baju second atau kerennya mungkin sekarang thrifting kali ya. Saya juga menjual atau mendonasikan baju saya yang masih layak dan sudah tidak terpakai lagi. Itu sih kalau dari saya. Jawaban yang bagus sekali, Le Iva. Itu contoh nyata
Cinta tanah air dimulai dari hal sederhana tetapi konsisten. Ya, setuju ya teman-teman. Jadi, cinta tanah air itu bukan teori, tapi aksi nyata yang bisa dilakukan siapa aja. Nah, yang untuk teman-teman lain, silahkan jika ingin ada yang ingin bertanya lagi, diperbolehkan. Saya Niki Fisafardi dari SMKKN Manokwari izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah perbedaan yang begitu besar di Indonesia, terutama di media sosial, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali, Pak Niki. Sadar berbangsa berarti kita tahu kan bahwa kita bagian dari satu keluarga besar Indonesia. Nah, caranya bisa kamu dengan menghormati perbedaan, menjaga toleransi, dan tidak mudah terpancing isu, saran, etika, serta kesatuan dalam berkomunikasi. Juga mencerminkan karakter bangsa yang beradab sehingga penting untuk selalu menjaga sikap saling menghormati di ruang digital. Nah, saya ingin tanya nih pada teman-teman di sini, pernahkah nggak kalian lihat perbedaan di media sosial yang membuat orang terpecah karena perbedaan pendapat? Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan agar media sosial justru memperkuat persatuan? Iya, sering kali, Pak. Menurut saya, sebaiknya kita belajar menahan diri dan memilih kata-kata yang baik saat berkomentar. Betul sekali. Betul sekali. Tapi itu sadar bangsa menjaga harmoni meski berbeda pendapat. Oke, sangat menarik ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya Bu. Selamat sore, Pak. Saya Lilia Melani Haryanja dari SMK Kehutanan Kadipaten. Saya ingin bertanya eh, mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana caranya agar kita tetap setia pada Pancasila di tengah maraknya ideologi asing yang masuk melalui internet, Pak? Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang penting sekali. Siapa nih? Lilia. Kunci agar kita tetap setia pada Pancasila di tengah maraknya ideologi asing yang masuk melalui internet, kita harus bisa membangun filter mandiri yang kuat dalam diri dan juga Pancasila. Tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi harus diperjuangkan secara kreatif. Setia pada Pancasila berarti menjadi nilai-nilainya sebagai pedoman moral dan perilaku yang relevan. Misalnya, menerapkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan digital, tidak menghina orang, tetapi juga tidak menyebabkan kebencian. Kalau kamu sendiri, nilai sila mana nih yang paling kamu rasakan relevan dengan kehidupan saat ini? Baik, Pak. Menurut saya rasa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Karena sekarang banyak ketimpangan yang harus kita perhatikan bersama, dan sila kelima juga secara langsung menuntut ke pemerataan dan melawan kesenjangan, Pak. Luar biasa, siapa tadi? Lilia. Itu artinya kamu sudah Oke, Pak. memahami esensi Pancasila, bukan hanya menghafal. Ya, oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi, Pancasila itu hidup kalau kita mengamalkannya, bukan sekedar hanya diucapkan pada saat upacara saja ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Mamri? Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lupita Putri dari Pusrenbang SDM. Izin bertanya, Bapak, bagaimana makna rela berkorban bagi kita di masa damai seperti sekarang ini, yang tidak sedang berperang?
kasih. Salah satu pertanyaan yang bagus sekali dari siapa? Deli Pitaya. Menarik sekali. Rela berkorban tidak selalu soal nyawa, tetapi juga waktu, tenaga, dan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Misalnya nih, seorang guru yang setia mengajar dengan dedikasi tinggi meski fasilitas terbatas, atau ASN yang bekerja jujur tanpa pamrih. Kalau kamu sendiri, apa kabar? Apa bentuk pengorbanan kecil yang pernah kamu lakukan untuk orang lain atau lingkungan di sekitar siapa tadi Lupita, Pak. Lipita ya? Iya, mungkin kalau saya seperti ikut jadi panitia kegiatan sosial di kampus, meski kadang harus mengorbankan waktu libur, Pak. Nah, itu contoh nyata Lipita. Rela berkorban itu sederhana tetapi bermakna besar. Yang sangat seperti itu yang harus kita pupuk dan kita rawat. Oke teman-teman semua, jadi rela berkorban itu bukan hanya milik pahlawan masa lalu ya, tapi juga untuk kita semua hari ini. Luar biasa ya, perbincangan kita hari ini. Kita sudah membahas 5 nilai utama bela negara. Yang pertama, ada cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Terima kasih ya kepada Bapak Mamri atas ilmunya yang sangat berharga dan juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga podcast ini bisa menumbuhkan semangat bela negara dalam diri kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Nusantara. Salam semangat bela negara. Bela Salam negara. semangat bela Salam negara. semangat bela Negara. negara. Negara.